Di sini nama saya Rudi Nurila Pratama, mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita harus kenalan dulu nih, apa sih itu media? Nah, banyak yang bertanya, apa sih itu media? Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa media adalah alat saluran komunikasi. Nah, kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan menerima pesan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, media mengalami perkembangan juga yang tadinya media hanya dalam bentuk sebuah kertas saja. Sekarang media sudah bisa diakses melalui alat elektronik seperti handphone, komputer, laptop, dan sebagainya. Nah, kemudahan akses untuk memperoleh media seharusnya dimanfaatkan dengan bijak supaya seseorang atau kelompok tidak ketinggalan informasi. Nah, beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah sebuah film, televisi, diagram, media cetak atau printer, komputer, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, di dalam dunia pendidikan pasti akan terjadi sebuah komunikasi antara peserta didik dengan guru atau pengajar, dan sering dikenal dengan istilah media pembelajaran. Sudah menjadi sangat umum kalau informasi berupa ilmu pengetahuan yang ada pada dunia pendidikan harus diberikan dengan maksimal agar peserta didik dapat menerima ilmu pengetahuan dan wawasannya semakin bertambah. Nah, dengan adanya media pembelajaran pada saat melakukan aktivitas belajar mengajar, maka komunikasi antara guru dengan peserta didik akan terjalin lebih harmonis dan mereka bisa saling memahami dengan setiap informasi yang diberikan dari guru kepada peserta didik. Nah, jadi bagi para guru sebaiknya pilihlah media pembelajaran yang sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Media pendidikan atau pembelajaran adalah suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan, pendengaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung atau media komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Nah, ada lagi pengertian lain dari media pembelajaran, yaitu suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran dan juga merupakan sarana fisik dan komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, ada pengertian lagi nih, yaitu media pembelajaran digunakan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Ada lagi, media pembelajaran adalah alat bantu mengajar berupa wahana yang mengandung materi pembelajaran dan menyalurkannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga mampu merangsang siswa agar dapat menyerap materi dengan lebih baik lagi. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa media ini sangat berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh para guru atau pendidik dengan peserta didik. Nah, maka dari itu, informasi, pesan, ilmu pengetahuan, dan wawasan dapat diterima dengan baik selama para perasaan dan perhatian peserta didik bisa fokus
terhadap informasi yang diberikan oleh guru. Nah, media yang bisa digunakan pada berbagai macam bidang, mulai dari pendidikan hingga politik dan masih banyak lain lagi sebagainya. Adapun beberapa fungsi media secara umum, yaitu 1. Sebagai sarana informasi bagi masyarakat. Setiap masyarakat pasti membutuhkan yang namanya informasi. Karena dengan informasi itu seseorang atau sekelompok masyarakat bisa menambah wawasannya. Nah, fungsi media sebagai sarana informasi ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi hanya dengan melalui handphone saja. Kamu sudah bisa mendapatkan banyak informasi. Nah, selain itu, informasi bisa juga diperoleh melalui televisi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, maka semakin bertambah pula wawasan yang diterima. Yang kedua, yaitu sebagai sarana untuk menyalurkan ide dan gagasan. Nah, fungsi yang kedua ini adalah sebagai sarana untuk menyalurkan ide atau gagasan. Nah, setiap orang pasti memiliki ide gagasan di dalam pikirannya, sehingga seseorang bisa berpikir kreatif. Nah, ide dan gagasan yang hanya ada di dalam kepala tidak dituangkan. Jika tidak dituangkan, maka orang lain tidak akan tahu. Nah, saat ini sudah ada berbagai macam media yang bisa digunakan untuk menyalurkan ide dan gagasan. Contohnya seperti film, cerpen, novel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu sebagai sarana pendidikan. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, fungsi selanjutnya dari media adalah sebagai sarana pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam dunia pendidikan, media bisa dikatakan sangatlah penting untuk memberikan informasi kepada peserta didik. Kenapa? Karena sehingga guru akan mencari media pembelajaran yang cocok dengan karakteristik peserta didik, serta tidak membuat bosan peserta didik ketika dalam proses belajar. Tanpa adanya media pembelajaran, maka peserta didik akan kesulitan dalam menangkap atau menerima informasi ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat, selanjutnya yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan hiburan media. Media bukan hanya berfungsi untuk mendapatkan informasi atau memberikan informasi saja. Nah, tetapi bisa juga berfungsi untuk mendapatkan hiburan. Fungsi ini bisa dibilang mampu menghilangkan rasa penat sedang dialami oleh seseorang. Nah, pada umumnya, media yang bisa menghibur seseorang ini misalnya seperti film, musik, buku, novel, dan lain-lain sebagainya. Nah, fungsi yang kelima yaitu sebagai sarana pengawas sekaligus pengontrol kegiatan sosial. Nah, fungsi ini sendiri yaitu dengan adanya media, setiap anggota masyarakat tidak mudah untuk melakukan kegiatan atau tindakan yang membahayakan seperti kriminalitas. Nah, dengan berkurangnya tindakan-tindakan yang membahayakan, maka bisa membuat suatu lingkungan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Fungsi yang keenam yaitu sebagai sarana untuk menyelesaikan keterbatasan pada alat indera, ruang, dan waktu. Media berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan keterbatasan pada alat indera, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, adanya media membuat masyarakat mudah memperoleh informasi. Kenapa? Karena hal ini sudah banyak media yang bisa membantu kita untuk memberikan informasi dan menerima informasi. Nah, jenis-jenis media. Nah, setelah membahas fungsi dari media, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang jenis-jenis dari media. Nah, media memiliki 3 jenis, yaitu media visual,
media audio, dan media visual audio. Nah, yang pertama, media visual. Media visual adalah salah satu jenis media yang lebih mengutamakan alat indera penglihatan. Nah, sehingga biasanya media ini berbentuk gambar, video, foto, dan lain sebagainya. Pada umumnya, media visual yang sering digunakan oleh orang banyak adalah seperti proyektor, dan informasi yang disampaikan kepada penerima informasi itu merupakan dengan bentuk visual juga. Adapun media visual yang memiliki dua jenis, yaitu media visual gerak dan media visual diam. Bahkan kedua jenis media visual tersebut bisa digabung menjadi satu kesatuan. Nah, dengan adanya media visual, maka akan banyak sekali orang yang tertarik untuk menerima informasi yang diberikan. Selain itu, materi yang diberikan pada media visual akan mudah dipahami. Kenapa? Karena memiliki contoh gambar yang berupa fakta, sehingga akan menarik perhatian. Yang kedua yaitu media audio. Media audio adalah media yang biasanya dipakai untuk menyiarkan suatu informasi atau pesan melalui suara. Oleh sebab itu, alat indera pendengaran menjadi alat indera yang cukup penting dalam menerima pesan melalui media audio ini. Media audio ini biasanya sering kita temukan pada siaran radio. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, media audio ini mengalami perkembangan menjadi podcast. Nah, kayak podcast-podcast yang ada di YouTube dan TV itu. Nah, kamu bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang ada pada suatu siaran podcast. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pesan yang diterima melalui media audio memiliki sifat berupa memberikan informasi verbal dan memberikan informasi non-verbal. Informasi verbal berupa kata-kata atau bahasa lisan. Nah, sedangkan informasi non-verbal berupa vokalisasi atau bunyian. Yang ketiga yaitu media visual audio. Media visual audio adalah jenis media yang menggabungkan media visual audio dengan media visual sehingga informasi yang diberikan berupa gambar atau video yang memiliki suara. Oleh sebab itu, tak sedikit orang yang mengatakan kalau media visual audio ini lebih menarik untuk dilihat dan didengar. Penggabungan dua media ini bukan hanya merangsang satu alat indera saja, tetapi bisa langsung dua alat indera, yaitu alat indera pendengaran dan alat indera penglihatan. Media visual audio dibagi menjadi dua jenis, yaitu media visual audio gerak dan media visual audio diam. Media visual audio gerak bisa kita lihat gambar bersuara seperti film, topeng, wayang, dan lain-lainnya. Sedangkan media visual audio diam berupa buku, bersuara, dan sebagainya. Manfaat media pada dasarnya memiliki banyak sekali. Manfaatnya bisa dirasakan secara langsung atau di waktu yang akan datang. Akan tetapi, manfaat utama dari media adalah yaitu bisa meningkatkan hubungan komunikasi antara individu satu dan individu yang lainnya. Nah, berikut ini beberapa manfaat dari media. Yang pertama, yaitu masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih cepat sehingga tidak ketinggalan informasi. Informasi yang semakin cepat maka akan mempengaruhi dengan adanya perkembangan teknologi atau internet. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu masyarakat mudah memberikan informasi. Kenapa? Karena informasi bisa diberikan melalui handphone. Nah, yang ketiga yaitu informasi yang diberikan bisa dengan maksimal, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman nih antara pemberi pesan dan penerima pesan. Yang keempat, yaitu pesan mudah diberikan kepada penerima pesan karena tidak membutuhkan waktu yang lama atau lebih efektif dan lebih efisien. Contohnya seperti kita chattingan, SMS, WhatsApp. Nah, seperti itu.
Jadi, kesimpulannya adalah dengan demikian dapat dikatakan bahwa media merupakan suatu alat yang pada umumnya berfungsi untuk memberikan informasi kepada orang lain atau kepada kelompok lain. Nah, informasi yang diberikan itu bisa mempengaruhi kondisi alat indera yang kita miliki. Misalnya, seseorang guru sedang menggunakan media pembelajaran yang hanya fokus pada audio atau suara saja, sehingga alat indera peserta didik akan langsung menerima dan menyimak informasi yang sudah diberikan. Nah, pada umumnya, setiap media yang digunakan untuk berkomunikasi sudah ada sejak lama, tetapi tak semua orang menggunakan jenis media yang ada. Kenapa? Karena dengan kata lain, seseorang atau kelompok yang menggunakan media hanya untuk keperluan atau kebutuhannya saja. Nah, jadi bijaklah dalam menggunakan suatu media atau beberapa media. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.